Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, pagi gitu loh 3 kali ya. Semangat pagi. Pagi. Pagi sore. Terima kasih sudah disambut dengan baik ya. Pada hari ini, saat ini kita akan ada kegiatan sosialisasi program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat. Ya. Ini adalah topik yang kalau buat saya pribadi yang sangat saya tunggu-tunggu, yang namanya mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini juga sama seperti saya. Tapi sebelum kita memasuki materi, kita perkenalkan dulu Ibu yang sudah disebutkan tadi, Ibu narasumber yang ada di hadapan kita. Saya bacakan biodata beliau. Nama Nani Yuni, tempat tanggal lahir, Ibu. Oh iya, karena disingkat aku nggak tahu SKH. Jadi Sukoharjo 2 Juni 1975, relatif masih muda ya, tapi masih muda kalian yang dulu-dulu sing sebagian. Unit kerja, Bu ini. Oh iya, kantor cabang Jakarta Pusat. Alamat kantor Jalan Salembang Tengah, BPJS Kesehatan. Jabatan Asmen. Asmen nanti Bu jelaskan apa itu ya Bu, biar jangan nanti orang tahu itu dikira nanti jenis permen. NIM 02519, sangat singkat sedikit. Pendidikan S1, materi yang disampaikan sosialisasi JKN. Alamat nanti kita tanya sendiri. Ini barangkali nanti ada yang membutuhkan kontak persennya, teleponnya 0811 95 01 454. Dicatat ya barangkali 01454. Kemudian dari sudin sosial ada semua ya. Ini sudin sosial dinas sosial atau ada dinas sosial yang dari dinas kesehatan? Oh ya. Jadi yang sama-sama saya cintai, saya banggakan dari dinas kesehatan, dari dinas sosial, dan dari Bapak Ibu semua, dan yang sangat kami cintai para disabilitas. Kami yakin dan percaya dengan adanya kegiatan ini banyak manfaatnya buat teman-teman. 950145. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Ibu untuk memberikan materi. Persilakan. Sebelumnya saya izin berdiri ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Sebelumnya saya sudah diperkenalkan, tadi saya Nani Yuni Astuti. Sehari-hari saya bertugas di Jakarta Pusat di bidang layanan mutu layanan peserta. Hadir bersama saya Mbak Santi di sana yang melatar belakangi tentang berdirinya BPJS Kesehatan. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri sama Bapak Ibu ya. Ada beberapa karena sudah berganti banyak sekali kita sudah perubahan untuk peraturannya seperti itu. Yang terakhir adalah Undang-Undang Perpres nomor 75. Next. JKN. Kemudian latar belakangnya next saja Mas. Ya, ini pentingnya menjadi peserta JKN. Jadi Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah terdaftar ya Bapak Ibu? Insya Allah. Peserta JKN ya. Jadi ketika Bapak Ibu jadi peserta di JKN ini berarti Bapak Ibu sudah memiliki jaminan. Walaupun tidak berharap untuk sakit gitu ya, tetapi ada segi keamanan bahwa Bapak Ibu sudah memiliki jaminan ketika ada kendala sakit bisa langsung berobat seperti itu. Kemudian sharing itu adalah cara pengelolaan iuran kita. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu punya asuransi swasta, itu pasti nominalnya lebih tinggi
warga negara Indonesia mengikuti program pemerintah. Gitu. Next. Nah ini yang saya sampaikan tadi, gotong royong menuju sehat seperti itu. Karena satu orang operasi kateterisasi, maaf, belibet, itu membutuhkan 900 orang sehat untuk menjumbak. Ya, tadi 35.000 iurannya, butuh 900 orang untuk satu orang saja tindakan kateterisasi jantung. Gitu. Begitu juga cuci darah. Sedangkan cuci darah ini bisa 1 minggu itu 2 kali untuk orang-orang yang menderita penyakit ginjal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Apa saja manfaat menjadi peserta JKN? Next. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Bapak Ibu menjadi peserta JKN ini berarti Bapak Ibu tidak pusing lagi ketika Bapak Ibu mendapatkan sakit. Berasa sakit, segera berobat. Kalau dulu mungkin kita lihat tuh di perempatan suka ada orang-orang yang membawa kardus, ada foto bayi hidrosefalus gitu ya, yang kepalanya membesar karena mereka tidak memiliki biaya untuk berobat. Nah kalau untuk sekarang dengan program JKN ini, ketika sakit kita bisa mengakses berobat seperti itu. Next. Nah sebagai peserta JKN, Bapak Ibu juga memiliki hak dan kewajiban. Kewajibannya pastinya membayar iuran ya Bapak Ibu. Kemudian untuk haknya Bapak Ibu bisa menyampaikan keluhan dan kritik ataupun saran. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Dan kemudian Bapak Ibu bisa memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya yang dekat rumah kah, yang dekat kantor kah, yang buka 24 jam kah, gitu ya. Kemudian berhak juga mendapatkan informasi program JKN seperti pada hari ini saya hadir di sini memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Ini memenuhi salah satu hak Bapak Ibu. Kemudian mendapatkan identitas kepesertaan digital. Jadi kita memang sudah tidak lagi menggunakan kartu fisik, tetapi kartu JKN atau KIS itu bisa didapatkan melalui aplikasi mobile JKN di HP Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak memiliki HP yang mendukung, Bapak Ibu ketika berobat bisa juga menggunakan KTP seperti itu. Next. Kalau sudah terdaftar, gimana cara penggunaannya? Jadi Bapak Ibu sudah terdaftar semua, sudah memiliki kartu semua. Cara penggunaannya adalah ketika Bapak Ibu sakit, pertama kali harus datangnya ke vaskes tingkat pertama. Ya, vaskes tingkat pertama ini bisa klinik, bisa puskesmas, bisa dokter pribadi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tidak bisa langsung ke rumah sakit, kecuali kasus emergensi, gitu ya. Kemudian ketika ke vaskes tingkat pertama, Bapak Ibu ini bisa konsultasi dokter, pemeriksaan, sekaligus mendapatkan obatnya. Gitu. Tetapi kalau misalnya setelah diperiksa oleh dokter vaskes tingkat pertama dibutuhkan untuk ke dokter yang spesialis karena membutuhkan tindakan yang lebih, maka vaskes tingkat pertama akan menerbitkan rujukan gitu. Tetapi tidak bisa ya Bapak Ibu datang kemudian ketemu dokternya, dok saya minta rujukan ya. Nah, itu tidak bisa, harus diperiksa dulu gitu ya. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah memegang rujukan, Bapak Ibu bisa ke rumah sakit gitu. Nah di rumah sakit nanti Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas apa saja. Kalau untuk ke rumah sakit misalnya dirawat inap, maka Bapak Ibu akan dirawat di kelas sesuai dengan haknya. Misalnya kelas 3 maka akan di ruang kelas 3, kelas 1 seperti begitu juga. Tetapi ada kadang-kadang kelas 1-nya penuh gitu ya. Nah kalau kondisi si pasien stabil, biasanya akan ditawarkan apa dirujuk di rumah sakit lain atau tetap di rumah sakit tersebut tetapi dirawat di ruangan yang tersedia. Mungkin yang tersedia di kelas 3 ya, dititip dulu di kelas 3. Kalau di ruang kelas 1-nya sudah ada, bisa dipindahkan di kelas 1 tadi. Next. Nah ini yang saya sampaikan tadi di vaskes tingkat pertama, Bapak Ibu bisa
diabetes mellitus dan hipertensi. Kemudian ada juga program rujuk balik untuk 9 sakit yang bisa selesai di pasca tingkat pertama. Jadi misalnya Bapak Ibu sakit yang obatnya itu kontinu dikonsumsi setiap bulan gitu ya. Nah itu setelah stabil biasanya si dokter rumah sakit akan memberikan rujuk balik. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengambil obat untuk bulan-bulan selanjutnya di vaskes tingkat pertama. Tetapi 3 bulan kemudian dirujuk lagi ke dokter spesialis untuk dilihat perkembangannya. Apakah sudah sembuh ataukah dikurangi dosis obatnya atau seperti apa gitu. Kemudian untuk ambulan ini juga bisa kita jamin, tetapi untuk dari fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lainnya. Misalnya di vaskes tingkat pertama kondisi pasien tidak memungkinkan untuk jalan sendiri ke rumah sakit, maka bisa menggunakan ambulan dari klinik ke rumah sakit seperti itu, atau dari rumah sakit tipe C ke rumah sakit tipe B atau tipe A. Nah itu bisa dijamin oleh JKN. Next. Nah ini fasilitas tingkat lanjutan tadi rumah sakit itu bisa rawat jalan, rawat inap, kemudian obat dan alat kesehatan, ambulan juga. Jadi kalau Bapak Ibu menanyakan apa saja sih yang dijamin oleh JKN ketika kita di rumah sakit, semua sesuai indikasi medis, gitu ya. Jadi keperluan apa Bapak Ibu sebagai pasien itu bisa dijamin oleh JKN sesuai indikasi medis dari dokter. Next. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika Bapak Ibu masuk ke rumah sakit, itu status awal menentukan penjaminannya. Misalnya Bapak Ibu datang ke rumah sakit menggunakan rujukan atau tidak menggunakan rujukan melalui IGD, itu akan ditanya, ini Bapak Ibu sebagai pasien apa? Kebetulan nomor handphonenya ketinggalan, kartunya ketinggalan, seperti itu. Maka Bapak Ibu bisa menyatakan rencana JKN. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah menuliskan di info concernnya sebagai pasien umum, maka untuk 1 kali perawatan itu Bapak Ibu menjadi pasien umum, tidak bisa dijamin oleh JKN. Atau kasus yang lain, biasanya Bapak Ibu merasa ribet nih menggunakan JKN gitu ya, masuklah sebagai pasien umum. Di tengah jalan ternyata membutuhkan operasi besar, jantung, bypass yang biayanya ratusan juta, terus mau dijamin oleh JKN, nah itu tidak bisa. Jadi awal masuk harus sebagai peserta JKN sampai nanti selesai perawatan seperti itu akan menjadi jaminan JKN. Kemudian misalnya tadi kartunya bisa jadi belum aktif, misalnya anak 21 tahun ternyata lupa untuk perpanjangan gitu ya. Nah itu ketika sudah tadi rencana JKN, Bapak Ibu memiliki waktu untuk pengurusan administrasi pengaktifan kartunya 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam ini hari kerja, 3 hari gitu ya. Nah ini harus segera diurus Bapak Ibu, jangan ditunggu sampai hari ketiganya. Takutnya nanti ada kendala, jadi ketahuan nih, kok kartuku nggak aktif gitu ya. Anak usia 21 tahun segera minta surat keterangan kuliah untuk perpanjangannya atau menggunakan bukti bayar semester tersebut gitu. Jadi ada 2 yang bisa digunakan, bukti bayar atau surat keterangan kuliah untuk mengaktifkan kembali kartunya. Setelah aktif segera dilaporkan ke rumah sakitnya. Oh ini kartu saya yang sudah aktif gitu ya. Nah itu nanti bisa dijamin 3 kali 24 jam ini sebelum pulang juga. Jadi nggak bisa misalnya hari Jumat Bapak Ibu tidak mengurus-ngurus, hari Senin tidak mengurus, kemudian ternyata hari Senin pulang, belum sempat mengurus keaktifan kartunya. Nah itu tidak bisa dijamin. Kemudian next. Nah ini kalau denda pelayanan ini sebenarnya berlaku hanya untuk ketika Bapak Ibu adalah peserta mandiri, kemudian memiliki tunggakan. Ya. Nah kalau memiliki tunggakan itu resikonya ya seperti ini, harus membayar tunggakan dulu agar kartunya aktif,
Denda pelayanan ini besarnya adalah 5% kali bulan menunggak kali paket dinasti bijis diagnosa penyakitnya. Gitu. Kalau pesan saya jangan sampai menunggak. Kalau ada Bapak Ibu yang di sini yang berbayar sendiri, yang sebagai peserta mandiri, sebaiknya membayar secara rutin atau menggunakan auto debit, jadi tidak lupa-lupa gitu. Next. Nah kemudian ini alur untuk kecelakaan lalu lintas. Nah ini untuk pengetahuan saja, next saja Mas. Nah ini ada 2. Kecelakaan lalu lintas itu karena apa? Apakah kecelakaan kerja ataukah murni kecelakaan lalu lintas? Kecelakaan kerja itu maksudnya ketika Bapak Ibu berangkat kerja atau pulang kerja itu mengalami kecelakaan, maka penjaminnya adalah kalau misalnya pegawai negeri ASPEN seperti itu. Kalau PNS, TNI Polri itu ASABRI seperti itu. Kemudian kalau kecelakaan lalu lintas murni, penjamin pertamanya adalah Jasara Harja. Alurnya seperti ini, Bapak Ibu ketika mengalami kecelakaan lapor ke kantor polisi, nanti akan mendapat surat keterangan polisinya dibawa ke Jasara Harjanya. Nah nanti Jasara Harja yang memutuskan bisa dijamin Jasara Harja atau tidak. Nah kalau tidak bisa dijamin Jasara Harja, nanti Jasara Harja akan mengeluarkan surat keterangan bahwa tidak dijamin Jasara Harja. Nah dengan surat keterangan itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan JKN sebagai penjaminnya. Atau kalau misalnya dijamin oleh Jasara Harja yang plafonnya 20 juta itu bisa digunakan dulu plafon Jasara Harjanya. Tetapi kalau sudah habis untuk seterusnya kontrol-kontrolnya misalnya itu bisa menggunakan JKN next. Nah ini tadi saya sampaikan, jadi Bapak Ibu sekarang selain kartu digital Bapak Ibu juga bisa menggunakan KTP ketika mau berobat. Next. Nah ini beberapa layanan yang tidak dijamin. Sebenarnya tidak dijamin tetapi karena ada penjamin lainnya. Tadi misalnya kecelakaan kerja dijamin Taspen atau ASABRI, kemudian kecelakaan lalu lintas Jasara Harja, kemudian kalau misalnya gangguan kesehatan akibat ketergantungan narkoba gitu ya atau alkohol, nah itu tidak dijamin. Kemudian hobi yang membahayakan itu kalau misalnya panjat tebing, jatuh, patah tulang, nah itu tidak bisa dijamin oleh JKN. Jadi carilah hobi-hobi yang aman gitu ya, karambol atau skak gitu, atau bekel gitu ya, bekel gitu ya, gitu. Kemudian percobaan bunuh diri, minum baygon rasa jeruk, nggak meninggal gitu ya, cuman banyak berusaha jeruknya aja, loh, banyak jeruknya. Tidak bisa dijamin. Kemudian alat kontrasepsi ini karena sudah dijamin oleh BKKBN, tetapi untuk pemasangannya di Vaskes tingkat pertama tetap bisa menggunakan kartu JKN-nya. Kemudian pelayanan kesehatan akibat bencana masa tanggap darurat. Kalau dulu Bapak Ibu waktu tinggi-tingginya COVID pasti bingung nih ngajuin kartu JKN nggak laku gitu ya, karena itu termasuk wabah, penjaminnya langsung pemerintah seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Nah ini infertilitas. Nah Bapak Ibu misalnya yang di sini masih muda-muda, baru menikah, ingin memiliki keturunan, ikut program bayi tabung. Nah ketika mengikuti program bayi tabung ini tidak bisa menggunakan JKN. Tetapi ketika sudah hamil berhasil, kehamilannya, pemeriksaannya bisa menggunakan kartu JKN. Gitu. Kemudian pelayanan untuk kecantikan. Nah ini lagi tren nih, melancipkan dagu gitu ya, mentiruskan pipi, mengglowingkan kulit. Nah itu tidak bisa dijamin oleh JKN. Kemudian lagi ada pemerataan gigi. Pemerataan gigi ini kalau tidak indikasi medis untuk kecantikan juga tidak bisa dijamin oleh JKN. Misalnya kalau orang Bali itu ada adat meratakan gigi gitu ya, kalau misalnya sudah dewasa atau remaja ke dewasa misalnya seperti itu. Nah itu tidak bisa dijamin ya. Baik, next. Nah ini untuk Permenkes nomor 3 tahun 2023 ini mengenai kenaikan kelas pelayanan. Maksudnya gini, untuk menaikkan benefit Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu
Bapak Ibu, kelasnya tertinggi kita ini CKN ini adalah kelas 1. Nah, Bapak Ibu ternyata sudah kelas 1, tetapi inginnya dirawat di VIP. Gitu, ketika dirawat di rumah sakit ingin naik ke VIP, bisa. Tetapi ada selisih biaya. Nah, selisih biayanya ini maksimal 75% dari diagnosa penyakitnya. Gitu, paket diagnosa penyakitnya. Tetapi kalau Bapak Ibu ternyata kelas 2, jadi kalau PMS golongan 1 2 masih kelas 2, tetapi pengen juga dirawat di VIP, bisa juga. Gitu, tetapi ada tadi selisih biaya yang harus dibayarkan secara pribadi, itu selisih dengan kelas 1-nya plus selisih dengan 75% dari inasi bijis kelas 1-nya. Jadi ada 2 yang harus dibayarkan, selisih kelas 1 dan selisih dengan 75% inasi bijis kelas 1-nya. Itu apabila haknya kelas 2. Gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini nanti slide-nya, nanti saya bagikan juga slide-nya, bisa diambil juga oleh Bapak Ibu sekalian. Next. Boleh. Nah, selain tadi pelayanan-pelayanan yang bisa Bapak Ibu akses, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan alat bantu kesehatan. Tetapi kalau alat bantu kesehatan ini bentuknya hanya bantuan ya Bapak Ibu. Jadi tidak murni semua dibelikan gitu. Misalnya kayak kacamata. Bapak Ibu mendapat plafon ketika kelas 1 adalah 330.000. Nah, kacamata Bapak Ibu harganya mungkin frame-nya bolehlah 200, tetapi begitu lensanya bisa jadi 700, 1 juta gitu ya. Nah, itu bantuan yang bisa diberikan oleh JKN adalah 330. Seperti itu. Kalau kelas 2 220. Nah, ini ada restriksinya sferis 0,5D dan silindris 0,25D. Paling cepat bisa diambil 2 tahun sekali. Kemudian ada juga alat bantu dengar. Alat bantu dengar ini bantuannya 1.100.000, paling cepat 5 tahun sekali. Kemudian ada juga 385, paling cepat juga 5 tahun sekali. Kemudian protese alat gerak, misalnya kaki palsu gitu ya. Nah, itu 2.750.000. Kaki palsu, itu kaki bisa pakai juga 5 tahun sekali pengambilannya. Nah, ada polar neck juga, korset tulang belakang dan gigi palsu. Next. Kemudian bagaimana cara menjadi peserta JKN? Ini kebetulan sudah menjadi peserta JKN semua, tetapi sekilas akan saya sampaikan juga. Next. Nah, ini ada 2, yaitu layanan digital ataupun tatap muka. Next. Ya Bapak Ibu sekalian, di segmen ini kita sebenarnya kalau peserta itu terbagi menjadi 2, yaitu penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran ini kalau Bapak Ibu kenal Jamkesmas, kartu Jakarta Sehat gitu ya. Nah, itu adalah penerima bantuan iuran. Kemudian kalau yang bukan penerima bantuan iuran, Bapak Ibu yang mandiri, berbayar sendiri atau pekerja. Next. Nah, kemudian tadi cara pendaftarannya per segmen. Kalau penerima bantuan iuran yang dari program pemerintah pusat, kita biasanya sebutnya PBIJK, itu dikelola oleh Dinas Sosial. Ya. Jadi nanti dari Kementerian Sosial melalui di bawahnya Dinas Sosial akan mendata siapa yang kira-kira tidak mampu. Jadi utamanya adalah fakir miskin dan tidak mampu. Kemudian setelah itu nanti akan dimasukkan ke dalam data DTKS. Gitu. Nah, setelah masuk data DTKS, nanti ada penetapan SK Kementerian untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua, ini saya kebalik ya, maaf, tadi BPJK yang tabel kedua. Pertama adalah peserta PBBU atau peserta mandiri. Ini adalah yang berbayar sendiri. Jadi sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Misalnya pedagang bakso nih kan nggak punya yang menggaji, nggak ada perusahaan yang bekerja sama dengan
dia atau di mana dia bekerja. Jadi dia berpenghasilan sendiri, itu bisa memilih sesuai dengan kemampuannya. Kelas 3 35.000, kelas 2 100.000, kelas 1 150. Nah, untuk peserta mandiri ini harus terdaftar semua di dalam satu KK. Ya. Dan iuran ini 35.000, 100, 150 ini adalah per jiwa per bulan. Jadi kalau misalnya dalam KK ini ada 4 orang, berarti iuran tadi dikalikan 4. Seperti itu. Kemudian syaratnya adalah kartu keluarga, KTP, kemudian buku rekening, nomor HP yang aktif, kemudian Paskes yang dipilih. Ya. Untuk buku rekening ini fungsinya adalah untuk pembayarannya kita melalui auto debit. Tetapi kalau tidak memiliki buku rekening, bisa juga menggunakan pembayaran secara online, misalnya Tokopedia, Shopee, kemudian Doku, Gojek, seperti itu bisa. Kemudian next adalah peserta yang didaftarkan oleh Pemda. Kalau tadi PBIJK itu dikelola oleh Kementerian Sosial, satu lagi yang didaftarkan oleh Pemda. Nah, kalau untuk pendaftaran oleh Pemda ini, kalau di wilayah DKI pendaftarannya melalui Puskesmas. Ya, melalui Puskesmas nanti didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Kemudian peserta penerima upah. Nah, kalau peserta penerima upah ini bisa ASN, bisa pegawai swasta. Kemudian pendaftarannya bisa kolektif melalui PIC. Kalau pegawai swasta bisa melalui aplikasi namanya eDabu. Tapi kalau untuk ASN kebetulan belum ada aplikasinya, sedang kami bangun. Nanti namanya eDapen, tetapi ini masih proses penyempurnaan sistemnya. Tapi kalau misalnya belum ada ini, harus melalui PIC-nya secara kolektif. Kemudian di kita juga PIC. Next. Nah tadi kalau iuran mandiri ini ya, next. Ini prosedur yang saya sampaikan tadi untuk PBIJK. Next. Nah ini kalau untuk penerima upah satu iuran itu bisa menjamin suami dan peserta, suami atau istri yang sah dengan 3 orang anak. Ya, walaupun dalam tunjangan Bapak Ibu ASN ini hanya 2, didaftarkannya di BPJS Kesehatan bisa 3 orang, gitu ya. Terus anak keempat dan kelima saya di mana, gitu ya. Nah, untuk anak keempat dan kelima ini belum bisa menjadi tanggungan, tetapi bisa didaftarkan sendiri sebagai peserta mandiri, atau bila satkernya berkenan dia bisa memotong 1% untuk anak yang tidak ditanggung ini. Misalnya anaknya ada 4, 5, tadi ada 2 lagi yang belum ditanggung, maka bisa dipotong lagi 1% untuk anak keempat dan 1% untuk anak kelima. Nah, namanya itu keluarga tambahan, gitu ya. Nah, keluarga tambahan ini bisa juga orang tua kandung, ya, orang tua kandung dari si PNS misalnya, bapak ibunya. Bisa juga mertua, ya, mertuanya 2 saja ya, bapak ibu mertua, gitu ya. Tidak bisa bapak ibu mertua istri pertama, istri kedua, ketiga, itu nggak bisa. Kemudian next. Nah ini untuk iurannya, iuran untuk si pekerja ini adalah 1 dan 4. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sebagai pekerja 4%-nya dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi bisa si pengusaha, atau kalau si pegawai swasta oleh pengusahanya, atau kalau ASN berarti oleh pemerintah. Bapak Ibu hanya dipotong 1% ya dari gajinya tadi. Tapi gaji yang dipotong adalah gaji yang take home pay beserta tunjangan-tunjangannya. Kemudian apabila Bapak Ibu adalah pekerja, beristrikan pekerja, jadi suami istri pekerja nih, maka masing-masing harus didaftarkan masing-masing. Jadi misalnya si suami ASN, istrinya juga ASN, nah, maka didaftarkannya sebagai peserta masing-masing. Keduanya kena potongan 1% tadi. Tetapi yang bisa menanggung 3 orang anak hanya salah satu saja. Misalnya masuk ke suami, atau masuk yang kelas benefitnya tertinggi.
Nanti si suami pun misalnya suaminya kelas golongan 1-2 jadi dapatnya benefit kelas 2, istrinya golongan 3 atau 4 benefitnya kelas 1. Maka nanti si suami akan mendapatkan benefit yang sama dengan istri, yaitu kelas 1. Begitu juga anak-anaknya. Tetapi memang yang bisa menanggung anak hanya salah satu saja. Next. Nah, ini untuk tanggungan anak yang saya sampaikan bahwa untuk anak ini 3 orang dengan ketentuan adalah belum menikah, belum bekerja, dan usianya di bawah 21 tahun. Nah, ketika sudah usia 21 tahun, untuk perpanjangannya ketika dia sekolah formal dengan keterangan kuliah tadi. Tetapi kalau misalnya dia tidak kuliah lagi di usia 21 tahun, maka dia harus dikeluarkan dari tanggungan orang tuanya. Adik yang nomor 4 tadi bisa masuk tanggungan. Gitu. Next. Nah, ini tadi saya sampaikan yang status sama-sama pekerja. Next. Next saja. Pendaftaran BPU. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kartu-kartu yang mungkin Bapak Ibu masih pegang. Ada yang askes gitu ya. Zaman dulu banget berarti ini PNS-nya nggak pernah mengurus gitu ya. Masih pegang yang kartu kuning askes. Nah, itu masih berlaku. Kemudian KIS, digital KIS, dengan menggunakan aplikasi Mobile JKN atau kartu eliminasi laminasi yang dulu logonya BPJS Kesehatan. Tetapi yang terbaru Bapak Ibu tidak usah khawatir, bisa juga berobat dengan KTP. Next. Nah, ini untuk bayi baru lahir Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu, ini saya lihat masih banyak yang muda-muda, masih usia produktif. Ketika Bapak Ibu melahirkan anak keempat, ya yang tidak masuk tanggungan, itu harus segera didaftarkan. Ya, karena kalau dia tidak didaftarkan, misalnya 3 bulan baru didaftarkan, maka iurannya terhitung dari dia sejak lahir. Gitu. Begitu juga yang dalam tanggungan juga harus tetap langsung didaftarkan, karena kita nggak tahu ya sakit tidak permisi datangnya kapan. Jadi bayi langsung daftarkan saja. Nanti kalau membutuhkan pelayanan kesehatan, dia sudah memiliki jaminan sendiri. Gitu. Nah, gimana nih? Kan belum punya nomor KTP ya si bayi, gitu ya. Ketika Bapak Ibu mendaftarkan bayi ini, syaratnya adalah surat keterangan lahir, KK, dan kartu ibunya. Jadi bapaknya nggak berlaku, gitu ya. Ketika masih bisa kakak pun, kakak yang dilampirkan adalah kakak ibunya, gitu. Karena kami akan menggunakan nomor kakak ibunya nanti sebagai identitas sementara si bayi. Ya, untuk niknya si bayi ini menggunakan kartu kakak ibunya. Si bayi karena baru lahir banget, belum dikasih nama, belum punya ide untuk nama, itu akan kita beri nama bayi nyonya. Misalnya Ibu Ani melahirkan, maka ketika didaftarkan bayinya namanya bayi nyonya Ani. Kartunya pun kartu sementara. Kartu sementara ini berlaku hanya 3 bulan. Sebelum 3 bulan, Bapak Ibunya harus sudah mengurus akte dan memasukkan dia dalam kakaknya. Ya, jadi diurus aktenya, diurus kakaknya, maka niknya si bayi akan terbit sebelum 3 bulan. Ketika terbit kakak baru, segera laporkan ke BPJS Kesehatan untuk diupdate datanya. Ya, jadi yang bayi nyonya tadi dikasih nama yang sebenarnya, misalnya Keisha, gitu ya. Keisha, kemudian tanggal lahir sekian, niknya sekian, gitu. Nah, itu maksimal 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan Bapak Ibu tidak laporkan, kartu bayi ini akan inaktif, gitu. Next. Nah, kemudian kalau misalnya tadi pas pelaporan terkendala Dukcapil, biasanya kami arahkan ke Halo Dukcapil, gitu ya, di 1537. Next. Next. Nah, ini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ini sudah menjadi peserta, sebaiknya setiap awal bulan dicek Bapak Ibu untuk keaktifan kartunya. Jangan tunggu sakit
baru dicek gitu ya. Pengaktifan ini status aktif ini Bapak Ibu bisa cek melalui Cika ini melalui WhatsApp aja. Jadi Bapak Ibu bisa WhatsApp di 0811 87 50 400. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat nih siapa saja yang aktif gitu. Atau ada ternyata anaknya yang 21 tahun kelupaan gitu, sudah non-aktif. Atau ternyata Bapak Ibu dijamin oleh tadi yang PBIJK, ternyata sudah dikeluarkan dari SKPM dan pemberitahuan Bapak Ibu. Jadi tahu-tahu non-aktif aja gitu. Ya, dicek untuk di awal bulannya saja Bapak Ibu sebaiknya. Formatnya Next. gimana? Formatnya? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya harap Bapak Ibu memiliki aplikasi Mobile JKN. Di sini sudah pada download belum Mobile JKN? 87 Sudah ya. 50 400. Jadi Bapak Ibu Mobile JKN ini banyak sekali manfaatnya. 0811 Jadi selain tadi 80, Bapak Ibu bisa mengecek keaktifan 87, kartunya, 50, juga melihat kalau misalnya Bapak Ibu 400. adalah peserta mandiri, berapa iurannya gitu ya yang harus dibayarkan. Kemudian bisa juga screening Kayak kesehatan. kemarin di mana ya, Le? Ya, Yang itu Bapak Ibu kemarin itu bisa ya? screening 87, kesehatan 50, 1 tahun 400 ya? sekali. Gitu. Ya. Gimana ya? Kemudian Dinas Bapak Ibu rumahan ya, juga Pak, bisa kan? melihat Dinas rumahan, kan? riwayat, Hah? Dinas rumahan. Iya, dinas rumahan sama ya? Info Iya. riwayat Iya. kesehatannya. Jadi misalnya Bapak Ibu pernah berobat di klinik A, dirujuk di rumah sakit B, itu bisa dilihat juga. Kemudian info lokasi vaskes, misalnya Bapak Ibu sedang berkunjung nih ke luar DKI, misalnya berkunjungnya ke Bandung, 87 50 nengok 400. saudara. Nah, vaskes tadi kan hanya satu dipilihnya. Iya. Vaskesnya pasti di Jakarta gitu ya. Betul. Nah, ketika Bapak Ibu berkunjung ke Bandung, ada sakit nih, batuk pilek, radang gitu ya, ingin berobat di vaskes pertama di sana. Itu silakan saja datang ke klinik atau puskesmas terdekat yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan di Bandung sana. Gitu. Nanti info letaknya atau lokasinya bisa melalui Mobile JKN ini. Nanti Bapak Ibu bisa dilayani di sana, dibantu 3 kali dalam sebulan, gitu. Karena ini bentuknya kan hanya berkunjung ya, tidak pindah tempat atau domisili. Gitu. Kemudian ada lagi yang terbaru adalah next ya. Ini. Nah ini rehab. Rehab ini adalah pembayaran secara bertahap. Misalnya Bapak Ibu memiliki tunggakan, ini untuk peserta mandiri saja. Kalau ASN atau pekerja otomatis dipotong gaji tidak akan terjadi. Betul. Kemudian ada juga kami antrian online. Nah, jadi kami membangun suatu sistem baru. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang pagi-pagi untuk mengambil antrian, baik di vaskes tingkat pertama maupun lanjutan. Cukup menggunakan Mobile JKN ini dengan mengambil nomor antrian secara online. Gitu ya. Next. Nah, ini saya next saja. Nah, selain tadi ada Cika, kemudian ada Mobile JKN, kami juga ada kanal lain yaitu namanya Pandawa. Pandawa ini sebenarnya dibangun ketika masa pandemi dulu Bapak Ibu. Jadi kami mengurangi untuk tatap muka, jadi di kantor kami mengurangi kunjungan tetapi tidak menutup akses Bapak Ibu untuk mendapatkan pelayanan gitu ya. Jadi Pandawa ini bisa diakses melalui WA. Bisa diaksesnya dari jam 8 sampai jam 3 saja Bapak Ibu, sesuai dengan loket kami gitu. Nah di Pandawa ini Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan administrasi, misalnya tadi ingin melaporkan keluarganya yang meninggal ya, itu tidak perlu datang ke kantor BPJS tetapi bisa diakses melalui Pandawa ini. Atau penambahan anggota keluarga gitu, bayi baru lahir tadi bisa juga di sini. Kemudian pindah jenis kepesertaan, misalnya dari pekerja sudah dari swasta resign atau di PHK, ingin pindah yang berbayar sendiri. Nah itu tidak perlu juga datang ke kantor BPJS tetapi melalui Pandawa saja. Gitu Bapak Ibu sekalian. Next. Nah ini juga next saja. Nih Bapak Ibu kalau ada kendala di rumah sakit, misalnya ada yang diragukan, biasanya begini, 3
3 hari dirawat masih lemes-lemes suruh pulang gitu ya. Kebetulan ragu-ragu tuh ya. 4 hari. Apakah memang sudah suruh pulang kami sudah sehat atau memang ini Harus pulang. Rumah sakitnya atau kalau rumah sakit bilangnya ini aturan BPJS. Ya, gitu. betul. Di aturan BPJS tidak ada untuk pembatasan hari rawat itu 4 hari, tidak 5 ada. hari harus pulang. Tetapi ada kemungkinan bahwa Bapak Ibu sebenarnya sudah kondisi stabil, makanya dokter sudah memulangkan, gitu, ya. Tapi kalau Bapak ragu, Bapak Ibu bisa next. Ya, ini kami ada namanya BPJS 1. BPJS 1 ini kalau Bapak Ibu pengen tahu nemuin orangnya di mana, mungkin nggak ada standby di rumah sakit, tetapi posternya ada. Jadi Bapak Ibu bisa lihat poster ini di rumah sakit, Bapak Ibu bisa WA petugasnya. Satu ini adalah petugas rumah sakit. Jadi kalau Bapak Ibu ada keluhan tentang rumah sakitnya, misalnya toiletnya jorok, susternya Rewel. sadis gitu ya. Rewel gitu. Nah itu bisa memberikan masukan melalui yang petugas rumah sakitnya. Di sini ada Mbak Ika Suruni Rahayu. Nah, beda-beda sih Pak, Bapak Ibu ya, ini tergantung rumah sakitnya. Tetapi satu dari petugas rumah sakit, satu lagi adalah petugas BPJS Kesehatan. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan Ibu Priska. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu narasumber Ibu Yuni, materi yang sungguh luar biasa, keren. Saya yakin para ditunggu-tunggu para audiensi ini, keren. Semoga sekarang kita masuk ke sesi 2 atau ke pertanyaan. 2 aja langsung. Langsung 2 atau ke pertanyaan. 2. Dua. Kalau pertanyaan lama. Langsung 2 dulu. Langsung ke pertanyaan. 2 dulu, 2. Ya. 2 dulu aja. Hah? Langsung ke 2 dulu aja, Bu. 2 dulu Bu, nanti baru pertanyaan. Kalau gitu Oh, nanti. gitu? Iya. Pertanyaan mah pasti lama Bu. Ini sudah dari panitianya Masih lama. selesai dulu. Iya, ya, makanya selesaikan dulu. Oh, ada kegiatan. Berarti kita masuk ke pertanyaan dulu, baru Iya. nanti masuk ke sesi kedua. Ya lagi, Oke. iya nggak usah ditanya kalau gitu. Kalau Ya, begitu baik. tadi. Tanya, tanya dong. Tanya dong. Sabar. Oke. Ya, siap-siap Ibu Yuni. Kita tanya apa? Catat pertanyaannya. Oke. Kita buka 2 sesi ya. Sesi pertama tergantung dari narasumber nanti atau Nama saya TO Toto Sugiharno dari IPMI ya, DKI Jakarta. Jadi ini kami terbuka sekali karena berdasarkan pengalaman memang benar Bu. Jadi saya runut dari bawah bahwa saya sering menemukan gitu. Jadi kalau berobat 4 hari, 5 hari harus suruh pulang gitu. Panas atau enggak panas, yang penting harus sembuh pulang gitu. Tapi ternyata di sini kita dikasih tahu tidak ada seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini, kalau ini kan saya di tas ya, kemudian BPJS-nya mandiri, dibayarin sama kantor. Nah, nanti nggak tahu nih kalau kena PHK atau apa gitu, itu pasti akan diberhentikan dari kantor dan kita mandiri. Nah, untuk kehidupan mandiri itu artinya berat kita ya untuk BPJS karena kan kita harus menanggung 4 orang ya. Kalau sementara ini kelas 2, kelas 1 berarti kan harus 300. Nah, kira-kira ada jalan keluar nggak? Mungkin dari BPJS ada semacam apa ya? Migrasi gitu ya, migrasi atau barangkali karena disabilitas bisa nggak kita mengajukan ke JKN yang ini nih, iuran ditanggung gitu ya? Karena memang kita menggunakan fasilitas itu. Kalau pakai dari kantor kita barangkali sementara ini pakai yang kelas 1 Bu gitu. Nah, ya seperti itu pertanyaannya sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi inti pertanyaannya, jika tidak ditanggung kantor BPJS-nya, bisakah dialihkan gitu toh? Betul. Ya Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua.
biar ibu narasumber semakin apa? Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ratna Dewi. Siapa? Ratna Dewi dari Perhimpunan Jiwa Sehat. Ya. Saya mau ini Ibu kalau misalnya disabilitas itu kalau bisa di setiap pelayanan kesehatan itu ada priority line. Nah, karena saya juga disabilitasnya tidak terlihat, disabilitas mental psikososial, terkadang ada di rumah sakit tersebut pelayanan prioritas untuk disabilitas. Tapi karena tidak terlihat, kadang satpamnya atau pelayan rumah sakit itu tidak mengetahui bahwasannya ada disabilitas mental. Jadi kita tidak bisa mengakses layanan tersebut. Terus kalau seperti saya kan disabilitas mental kan ada minus itu. Nah itu stok obat terkadang tidak ada di rumah sakit gitu loh. Padahal kita membutuhkan 2 jenis obat tersebut. Nah kalau misalnya kita beli kan mahal sekali gitu. Nah terus untuk mental illness sendiri pun kan walaupun diagnosanya sama, tapi kadang-kadang kita misalnya CT yang di cover fluoxetine, padahal tidak dia tidak bisa pakai itu gitu. Nah dia bisanya escitalopram. Nah itu bagaimana? Sedangkan escitalopram tidak di cover oleh BPJS. Nah itu bagaimana caranya agar obat tersebut bisa masuk dalam coveran BPJS? Terima kasih. Oke, tunggu. Saya pertegas dulu supaya Bu narasumber bisa menjawab dengan tegasnya. Ini inti pertanyaannya, Bu. Ada yang sakit mental ke rumah sakit. Ada jenis obat yang tidak ditanggung oleh JKN atau BPJS, tapi dikasih obat yang bagaimana caranya supaya ini ditanggung? Itu intinya, Bu ya? Biasanya ditanggung, tapi kadang stok obat tersebut tidak ada di rumah sakit. Sedangkan kalau kita nggak minum obat lengkap itu keseimbangan kita tuh nggak kurang, kita tidak stabil. Iya. Mana harus ada stok obat itu selalu available, kan tidak semua orang bisa obat. Oh iya, sudah jelas ya. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, ya. Saya Adriana, saya dari Rumah Autis. Menyambung tadi dari Ibu Ratna, banyak karena layanan kami adalah anak dengan anak disabilitas, terutama disabilitas intelektual yang mungkin bentuknya autisnya tidak terlihat secara fisik, tetapi dengan perilakunya ada tadi apakah ada prioritas ketika mereka berobat? Karena kan tadi mereka ketika berobat harus mengikuti antrian. Nah, masa mengikuti antrian mereka itu terkadang kabur dan mengganggu pasien yang lain. Nah, saya lihat itu belum dijalani sistem prioritas tersebut. Terus yang kedua adalah layanan untuk rehab medik mereka itu, karena saya lihat sekarang di hampir setiap rumah sakit waiting list itu cukup banyak, dan kami khawatir adalah intervensi dini yang harusnya mereka bisa akses di golden age itu akhirnya telat. Seperti itu, apakah itu sudah memang ada dipikirkan oleh layanan kesehatan? Terima kasih. Iya. Ibu, kita cukupkan 3 atau masih ada lagi yang mau nanya? Masih ada ngacu-ngacu nggak? Ya, untuk sesi pertama kita cukupkan dulu. Untuk menjawab pertanyaan kami persilahkan waktu. Ada yang mau bertanya satu orang boleh? Boleh nanti sesi kedua. Ya. Nanti sesi kedua dibuka pertanyaan lagi, jadi sabar ya. Betul. Ya baik, saya menjawab untuk 3 pertanyaan awal dulu. Pertama dari Pak Toto mengenai peserta. Pak Toto ini sekarang dijamin oleh perusahaan, ditanggung oleh perusahaan gitu ya Pak Toto. Betul. Kemudian kalau misalnya nanti ternyata ada pengurangan PHK atau seperti apa atau tidak bekerja lagi, nanti bisa tadi pilihannya adalah mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri gitu ya. Tetapi Pak Toto merasa berat gitu. Nah kalau misalnya peserta ini merasa tidak mampu tadi Pak, berarti kan bisa mendaftarkan diri sebagai peserta yang PBI tadi Pak. Ya, jadi peserta yang penerima bantuan iuran. Nah, kalau Pak Toto ini KK, KTP
dan domisili di DKI, Iya. Pak Toto bisa langsung saja ke puskesmas. Oh, gitu. Mendaftarkan diri puskesmas wilayah DKI ya Pak ya. Iya, iya. Iya, kemudian kalau misalnya ternyata Pak Toto KTP-nya luar DKI nih, nah Bapak bisa mendaftarkan diri di dinas sosial setempat. Jadi di mana sesuai dengan KTP Bapak. Nanti Bapak bisa dimasukkan dalam data DTKS. Nah itu bisa juga nanti jadi peserta JKN tanggungan pemerintah seperti itu Pak. Baik, makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Makasih. Cukup Bu, terima kasih. Untuk yang pertanyaan yang kedua, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Santi. Izin tadi Ibu Rana ya. Ibu Rana kan menanyakan, pertama saya dapat obat ya Bu ya, resep obat di rumah sakit. Tapi obatnya kosong atau belum ada ya. Artinya sebenarnya obat ini terbiasa diberikan, tetapi saat ini posisi kosong. Jadi begini Bapak Ibu, memang ketersediaan obat di rumah sakit itu kan memang yang tahu rumah sakitnya. Mereka punya rencana RKU namanya, rencana kebutuhan obat untuk setahun. Jadi apabila memang kosong, itu SOP mereka itu mereka melakukan pemesanan dulu. Artinya bukan Bapak Ibu disuruh beli gitu ya. Mereka beritahu itu mereka PO dulu berapa hari. Kalau misalnya ibu sepertinya misalnya, oh saya nggak bisa gitu ya, saya harus dapat obat, itu bisa dialihkan rujuk antar rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Nah itu kan kita berikan pilihan ke pasien. Ada pasien yang masih mau nunggu karena dia sudah nyaman di rumah sakitnya. Ada yang mungkin seperti Ibu Rana, saya tetap mau obatnya gitu ya. Itu nanti ada pilihan untuk dirujuk ke rumah sakit lain, tetapi memang nggak ngambil obat, tetapi tetap ketemu sama dokternya gitu. Nanti ada namanya, kita punya di setiap rumah sakit itu P3RS, itu adalah petugas BPJS Kesehatan yang untuk menangani informasi dan keluhan. Kalau Bapak Ibu yang di rumah sakit itu ada posternya, poster dan nomor teleponnya bahkan gitu ya. Jadi kalau misalnya Bu Rana nih biasanya rumah sakit mana Bu? Nah, itu yang Ibu hadapi yang obat kosong itu kurang lebih di bulan 7-6 ini atau memang sebelumnya? Karena di Cipto itu dulu ada Kimia Farma. Kimia Farma kan ternyata dia dengan rumah sakit Cipto putus kontrak ya. Setelah 40 tahun kerjasama itu memang internal mereka, BPJS di situ tidak ikut dalam pelaksanaan kontrak mereka. Jadi memang mungkin pergantian itu yang memang ada obat yang kosong, tapi atau Ibu sudah pernah sebelumnya gitu? Saya ambilnya kemarin itu, saya nggak bisa tidur jadinya karena tidak ada obat tersebut. Jadi saya beli, tapi Kimia Farma beli sendiri. Oh, Kimia Farma Cipto. Jadi satu rumah sakit itu nggak ada kondisi gitu. Boleh tahu Bu, obat apa yang kemarin kosong? Pentiam 500 gram. Pentiam itu harusnya ada ya, itu biasanya obat-obatnya ada di Fornas itu formulari macam. Iya. Tapi rasanya tuh obatnya itu nggak kosong full sih Bu, karena kalau kosong karena distribusi itu seluruh Indonesia memang nggak ada. Rasanya ini mungkin seperti yang mungkin kami tanyakan kembali nanti, apakah karena memang ordernya baru biasanya nggak lama kok Bu kalau dia ini ya. Maka dari itu kan saya kan biasanya 500 gram, akhirnya 100 gram. Jadi kalau 100 kan kebanyakan, jadi biasanya 300 sama 200 kan sama-sama 500. Itu saya beli sendiri itu seminggu 632.000 gitu. Waduh, gimana ya Tetapi udah seminggu Ibu dapat lagi obatnya atau memang nggak? akhirnya saya minta ke dokter seminggu beli sendiri yang apa yang di KSDM pribadi gitu. Itu harusnya sudah mau dalam bukan ini belum ada itu kadang-kadang ada stoknya gitu. Gimana kalau teman saya yang nggak punya uang? Iya benar-benar. Nanti kalau itu kami ngecek lagi ya Bu ya ketersediaan obat. Karena harusnya obat yang rutin, apalagi obat yang kronis tiap bulan harusnya mereka sudah punya stoknya.
saya nanti minta datanya. Iya. Sebenarnya untuk layanan prioritas tadi menjawab Ibu ya. Rumah sakit itu kalau kita lihat di Cipto itu ada layanan lansia yang prioritas. Saya pernah lihat satu, tapi memang untuk yang kasus-kasus tertentu, misalnya kasus jiwa, mungkin yang kasus disabilitas, mereka mungkin per case ya Bu ya, karena kalau saya lihat, saya pernah ditanya memang terkait dengan pasien waktu itu yang jiwa ya, mereka punya juga prioritas karena kan khawatir kalau yang pasien jiwa itu mengamuk ya di poli, bahkan untuk yang memang poli jiwa ini yang harus fingerprint, kita kan sekarang sudah implementasi fingerprint. Kalau memang dia ada tanda-tanda itu tidak dilakukan, karena kita juga menjaga jangan sampai terjadi kendala di situ ya, di pelayanannya. Iya, kadang misalnya ada kan memang prioritas situ, tapi kadang boleh, kadang enggak. Teman saya nggak boleh kan, padahal kita sama-sama disabilitas mental gitu loh, membutuhkan waktu yang cepat untuk kenal beda gitu. Ya, nanti mungkin karena gini Bu, yang saya lihat memang prioritasnya lansia di atas 60 tahun. Kalau prioritasnya yang jiwa, semua prioritas Bu. Padahal kasus jiwa itu di semua rumah sakit ada. Dokter juga akan bingung, dia mau nangani. Kecuali Bu pernah kasus itu memang udah gaduh sampai mungkin dipegang sapam gitu ya. Itu memang, tapi kalau rasanya semua pasien jiwa prioritas bingung prioritas mana. Mungkin pun skala orang yang ke poli jiwa juga misalnya poli jiwa itu kan ada ya yang memang udah maintenance, ada yang ini. Jadi itu memang per case Bu, kalau saya tahu itu per case. Sama juga yang misalnya kasus yang disabilitas, mungkin yang kayak seperti tadi Ibu sampaikan ya, penyandang autis syndrome ya misalnya di rehab itu juga banyak yang misalnya juga kasus anak-anak ADHD ya ini ya itu memang prioritas, artinya per case Bu rasanya, karena semua nanti kan mau prioritas mau mulutnya dari mana gitu ya. Belum waktunya ini kan. Memang semuanya dengan kasusnya memang semuanya Panjang. Tapi maksud aku adalah ketika pelayanan pertamanya dengan berobat dengan misalnya sakit atau apa, itu pelayanan pertamanya, karena saya lihat tidak semua rumah sakit menjalankan itu dengan benar. Kalau memang yang lansia sudah diprioritaskan, tetapi alangkah lebih baiknya yang mungkin tadi disabilitas yang tidak terlihat intelektual atau yang ya, apalagi anak itu takut kan, tidak semua orang suka dengan melihat anaknya sudah mulai teriak-teriak, bahkan yang akhirnya kan mengganggu. Baik Bu, tadi mungkin berarti kasusnya kasus UGD. Nah kalau kasus UGD ini memang pandangan saya Bu ya, karena kita itu kan badan penjamin jaminan bukan rumah sakit gitu ya. Jadi kalau kasus UGD itu dia punya triase. Triasenya itu ada kategori, kalau Ibu lihat di UGD itu yang stiker hitam itu kasusnya memang life saving. Tapi mungkin kalau kasus anak memang yang mungkin yang teriak di UGD rasanya Bu pasti diprioritaskan rasanya ya, karena itu kan mengganggu juga orang-orang yang di situ ya. Tapi mungkin tapi kalau misalnya pasien ibu anaknya masuk diare ya, tapi dia nggak masalah tersedia atau enggak itu kan dari rumah sakit gitu ya, ya. pasti rasanya mungkin medis itu yang pasti BPJS melihat yang nggak bisa jawab, dulu lah. pasti pertama, yang mana kategori triase itu kan ada 5 itu ya, yang mana mulai dari yang ringan sampai yang emergensi. Tapi kalau sudah mulai misalnya sudah tantrum, sepertinya itu pasti didahulukan ya, karena itu juga bisa mengganggu kendala di UGD gitu. Tapi kalau untuk misalnya tidak Bu ya, tidak mengganggu, tapi itu pun kami akan tanyakan ya, karena ini kan bukan di bagian dari BPJS. Rumah sakit itu mitra kita, tapi kami akan tanyakan kira-kira apakah ada prioritas ya. Tapi untuk sepanjang selama ini kita koordinasi itu pasti adalah kasus-kasus yang per case gitu ya, untuk kasus yang perlu dilakukan ditindaklanjuti segera gitu. Mungkin itu ya dari pandangan kami dari BPJS. Kemudian tadi yang tadi pertanyaannya Oke, udah. Kemudian rehab medik tadi baru bilang kok ngantri gitu ya.
rehab medik itu udah banyak Bu. Cuman begini, kita itu tinggal kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan anak itu kan butuh rehab medik. Biasanya peserta itu maunya tetap di rumah sakit ini, tapi maunya cepet juga. Alternatif kita itu banyak Bu, rumah sakit. Rata-rata rumah sakit sekarang itu sudah punya instalasi rehab medik, kecuali bahkan di PD sendiri pun rumah sakit daerah itu ada, tapi memang untuk kasus terapi bicara biasanya lebih lengkap lagi. Nah mungkin Ibu boleh saya tahu di mana Ibu yang tidak bisa antrinya, karena mungkin kita boleh lihat nih, ternyata misalnya kalau di Jakarta Pusat, oh saya biasanya di Hermina Kemayoran, tetapi saya slotnya penuh gitu ya. Oh kita punya alternatif, dia sih udah ada terapi bicara, tetapi seringnya pasien itu oh saya nyamannya di Hermina. Nah itu kita agak susah mengalihkan karena keinginan pasiennya yang mau di Hermina. Tetapi untuk terapi bicara kita punya rumah sakit itu. Ini misalnya Jakarta Pusat. Mungkin Ibu kira-kira boleh kami tahu di rumah sakit mana? Kayaknya kalau bicara keinginan untuk orang tua yang prasejahtera, konteks keinginan kayaknya tidak ada yang, karena seperti biasa dan mereka itu jadi bukan antrian waiting list itu kan banyak yang sebut antrian. Nah, sementara kan informasi bahwa tadi kan ternyata kalau itu antrian berarti rujukannya boleh pindah, tapi kan itu tidak pernah diberikan informasi dari tingkat bawahnya. Mereka hanya melihat ini itu kesini, sudah dong orang tua aku kesana, ternyata waiting list cukup banyak dan tanpa harus dia mau dokumen kamu. Yang kedua, mudah-mudahan kita ini tidak dikejar waktu lagi Bapak. Nah, jadi ada kesempatan, ada yang bisa membaca, ada yang tidak bisa membaca. Jadi saya bacakan aja kurikulum PT dari beliau ya. Yang di hadapan kita ini narasumber Bapak Denny Anjani Beratif SH. Tempat tanggal lahir dan bilahan 28 Desember 1965, unit kerjanya Dinas Sosial, Jalan Sehari, Jabatan Advokasi. Nanti advokasinya itu kita tanya advokasi di bidang mana, pendidikan, S2, materi yang disampaikan, hukum. Di sini hukumnya tentang apa nanti kita akan simak dalam penjelasan berikutnya. Alamat rumah Kemengsik Residen Jakarta Selatan, nomor telepon 0, ada yang perlu ya, 0821 12 60 0191 ya. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk langsung kepada materi. Waktu kami serahkan kepada Pak Denny. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Friska ya, moderator, Ibu Nike, dan semua rekan-rekan dari Dinsos, Dinas Kesehatan, LSM, dan para aktivis sosial yang hadir pada siang ini. Ini kali keduanya saya di sini ya. Mungkin audiennya juga pernah ketemu saya di sini ya. Ya, mungkin sudah ada yang tahu juga. Dan untuk pertama kalinya mungkin bisa lihat sekilas saja biodata saya. Dan yang saya presentasikan ini seputar masalah hukum ya. Jadi lebih banyak nanti tanya jawab aja yang kira-kira punya permasalahan hukum mengenai hukum pada umumnya ya. Kemudian juga tadi hukum pada khususnya, masalah yang berkaitan dengan disabilitas yang menyangkut mengenai persoalan-persoalan sosial yang timbul ya. Kalau saya uraikan mungkin akan panjang lebar ya, tetapi saya minta izin juga kepada moderator, apa kita langsung aja tanya jawab ya kepada audien yang hadir di sini. Kalau ada yang bisa saya jawab langsung, saya jawab langsung. Kalau tidak ada, nanti silakan secara tertulis pada saya. Karena hukum itu sifatnya sangat umum dan ada yang khusus-khusus seperti yang sekarang ini yang
khusus masalah kesehatan dan lain-lain. Mungkin karena waktunya sudah agak mepet, ya kami persilakan aja pada moderator untuk membuka tanya jawab. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.